Kita semua pasti pernah lihat kan, di papan nama toko, di pengumuman, atau bahkan pas kita lagi ngobrol. Kesalahan berbahasa tuh ada di mana-mana. Tapi, pernah kepikiran nggak, kalau di balik setiap salah ketik atau kalimat yang aneh itu, sebenarnya ada ilmunya? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas seni dan sains di balik kesalahan berbahasa. Oke, kita mulai dari contoh yang mungkin paling sering kita lihat. Coba deh, perhatiin penulisan gelar ini. Dokter pakai titik. Seolah-olah ini gelar doktor akademik. Padahal kan maksudnya dokter medis, yang seharusnya ditulis DR tanpa huruf kapital. Kecil kelihatannya, tapi kenapa ya ini sering banget terjadi? Ini bukan sekedar typo, tapi ada polanya. Terus ada juga yang kayak gini, perpaduan bahasa yang udah umum banget. Kita sering banget pakai kata laundry dari bahasa Inggris, padahal sebenarnya kita punya loh padanan katanya, yaitu penatu. Ini nih contoh nyata gimana kebiasaan bisa mengalahkan kaidah yang ada. Atau kalimat yang kedengarannya, gimana ya, agak berlebihan. Para itu kan udah berarti banyak. Tamu-tamu juga udah jamak. Ditambah lagi sekalian. Ini pemborosan kata yang sering banget kita dengar terutama di acara-acara resmi. Semua contoh yang barusan kita lihat itu bukan kekeliruan acak. Ini semua adalah petunjuk semacam remah roti yang bisa nuntun kita buat ngerti cara kerja bahasa kita. Jadi, yuk di penjelajahan kali ini, kita jadi detektif bahasa bareng-bareng buat memecahkan misteri di baliknya. Oke, biar gampang, kita akan bedah ini jadi 5 bagian. Pertama, kita lihat dulu seberapa luas sih masalah ini. Terus kita bedain apa itu kesalahan dan apa itu kekeliruan. Abis itu kita bakal berburu contoh di sekitar kita, cari tahu kenapa sih ini bisa terjadi, dan terakhir kita bongkar senjata rahasia para editor buat benerin semua ini. Baik, kita masuk ke investigasi pertama kita. Menyadari kalau kesalahan ini tuh ada di mana-mana. Mereka ini ibarat petunjuk linguistik yang sebenarnya ada di depan mata kita. Dari pelang di pinggir jalan sampai dokumen penting. Nah, salah satu sumber kita bilang kalau masalah ini tuh lebih dari sekedar salah tulis. Ini adalah cerminan sikap kita. Cara kita berbahasa itu nunjukin gimana kita memandang dan menghargai bahasa kita sendiri. Dalam juga ya? Sekarang, biar kita bisa jadi detektif bahasa yang jago, kita perlu alat yang pas. Alat pertama dan paling penting adalah kemampuan buat membedakan. Kenapa? Karena ternyata nggak semua yang salah itu sama. Nah, ini dia nih kuncinya. Ada yang namanya kekeliruan atau mistake. Ini tuh ibaratnya kita salah ketik karena lagi capek atau buru-buru. Kita sebenarnya tahu mana yang benar, tapi ya jari kepleset, gampang dibenerin. Tapi ada juga yang namanya kesalahan atau error. Nah, ini yang lebih dalam. Ini adalah penyimpangan yang sistematis yang terus berulang karena kita memang belum paham aturannya. Inilah fokus kita hari ini. Oke, dengan bekal pemahaman baru tadi, yuk kita balik lagi ke TKP. Sekarang kita bisa mulai ngelihat pola-pola dan mengelompokkan jenis error atau kesalahan yang paling sering kita temui di ruang publik. Kita mulai dengan biang kerok yang paling sering muncul, pleonasme, atau gampangnya pemborosan kata. Kita sering banget kan dengar kalimat kayak gini, dengerin deh, sangat dan sekali itu fungsinya sama-sama buat menekankan. Jadi kalau dipakai barengan, ya jadi mubazir. Poin pentingnya, kita cuma butuh salah satu. Cukup bilang, gadis itu sangat cantik atau gadis itu cantik sekali. Udah, pesannya sampai kok. Dan polanya nggak berhenti di situ. Sumber kita nunjukin beberapa contoh klasik lain. Soal gelar dokter tadi udah kita bahas ya. Terus, ada juga penggunaan istilah asing seperti second yang dipakai gitu aja, tanpa dicetak miring. Atau pilihan kata yang kurang pas kayak pengelepasan wisuda yang seharusnya cukup pelepasan wisuda. Ini langsung bawa kita ke pertanyaan inti. Kenapa sih error yang sistematis ini bisa terus-terusan ada? Apa akar masalahnya? Nah, teks sumber kita punya beberapa jawaban yang menarik. Ternyata ada beberapa pemicu utamanya. Bisa karena pengaruh dari bahasa ibu kita, dari lingkungan, misalnya dengar orang ngomong di TV, dan yang paling kuat, kebiasaan. Sebuah ungkapan yang salah, kalau diulang terus-menerus, itu bisa membatu atau jadi fosil di otak kita, sampai kita ngerasa kalau itu benar. Para ahli bahasa menyebut proses ini fosilisasi. Terus solusinya gimana dong? Bagaimana kita memperbaiki semua ini biar komunikasi jadi lebih jelas? Nah, disinilah pahlawan kita masuk, para editor naskah. Editor itu menggunakan analisis kesalahan berbahasa sebagai alat utama mereka. Mereka yang menyempurnakan dan memperjelas teks sebelum sampai ke kita, para pembaca. Peran mereka ini penting banget buat menjaga kualitas bahasa kita. Dan kerjaan mereka ini bukan asal tebak loh.
Ada prosesnya, ada metodenya. Mereka kumpulin data dulu, terus mereka identifikasi mana yang salah, dikelompokin berdasarkan jenisnya, baru dia diperbaiki, sistematis dan teliti banget. Jadi, ini dia intinya. Lain kali Anda lihat tulisan yang salah, jangan cuma dicap salah gitu aja. Coba deh lihat lebih dalam. Anda sekarang udah punya bekal dasar seorang editor buat membaca cerita di balik kesalahan itu. Cerita tentang kebiasaan, pengaruh lingkungan, dan sifat bahasa yang selalu hidup dan berkembang. Pertanyaannya sekarang, cerita apa yang bakal Anda temukan di sekitar Anda?